beberapa orang lagi ya. Eh, jadi kemana aja kalian liburan? Malah nih, hmm, aku ke pesta bos. Ada semalam kan baru terdiri jadi kayak syukuran gitu. Aku jadi apa? Keluarga dari pihak laki-laki. Itulah potong bari. Izin ya sehat. Nggak tahu tapi nambah aku dari 76 jadi 81. Sumpah. Serius, serius, serius. Makanya itulah. Mungkin mungkin masa pun. Jadi kurasa yang kurus selama ini kurus sekali di asrama gara-gara kurang tidur. Aku curiganya itu. Hmm. Iya, itulah ini makan tidur naik 5 kilo. Gak ada timbangan. Sih kan kamu. Oke, karena udah 7 orang, oke kita mulai ya. Jadi kita bahas so kita bahas soal kuis yang ini yang ku kirim. Terbagi dong, nampaknya? Nampak. Belum, baru bangun. Oke. Oke, nomor badahmu disibuk. Jadi kita bakal bahas soal ini. Jadi di ya sambil selip-selip materi nanti ku jelasin ya. Kalian mau request materi apa? Ada request materi? Oke, DWL terus oke harga pasar. Maksudnya pasar persaingan sempurna aja nih. Elastisitas. Apalagi TM1 sampai TM7. Mau nggak dapat 1 jam ini masalahnya. Bisa aja. Oke, pasti harga-harga pasar ini pasar persaingan sempurna. Oh, pasar persaingan sempurna. Oh, itulah ya. Oke. Jadi sebagai pembuka kita kerjakan dulu soal.
Oke, teman-temanku. Oke, coba nomor satu si siapa si Da Vinci lah dulu. Apa nomor satu, Bu? Vin? Soken, soken. Oke, Cak jawab. Aman aja. A. Oke, jawabanmu A. Ada yang mau jawab lagi? Gak ada? Nah, ini tadi materi elastisitas yang di request sama Agung. Jadi, eh, teman-temanku, kalau dia lihat, ini dia kayak kasus gitu. Kayak ini kenaikan harga, terus kita lihat penurunannya. Dari penurunan ini kita lihat, kan ini ada angka yang sama. Kalau misalnya kenaikannya misalnya 5%, terus respon terhadap kenaikan itu bisa penurunan, bisa kenaikan permintaan. Jadi kalau misalnya di proporsional, harga contoh naik 5%, terus permintaan naik turun 5%, itu udah langsung gini aja, uniter udah pasti. Karena uniter itu dalam artian permintaannya itu proporsional kenaikan ataupun penurunan. Nah, kita lihat dari A sama C, apakah ada kata uniter di situ? Kan nggak ada. Nggak bisa kita bilang inelastis saja, nggak lengkap dia bahasanya. Lalu, karena A kan ini tengok nih, proporsional kan? Penurunannya 5% karena harga naik 5%. Salah. Seharusnya ini dia kalau terjadi penurunan akibat harga sebuah komoditas, itu seharusnya dia elastis, elastis uniter. Oke? Jadi dalam artian begini, dia konsumen itu peka kali sama harganya. Jadi agak sensitif kalau dinaikkan harga, ah mahal kali lah, nggak jadilah. Jadi terjadilah penurunan permintaan bawang merah 5%. Lalu kita lihat penurunan permintaan bawang merah 5%. Wah, benar ini jawabannya elastis, tapi nggak lengkap. Dia harus elastis uniter. Kenapa? Beda elastis dengan elastis uniter. Elastis itu dia yang nggak proporsional, elastis uniter dia yang proporsional sebanding dia kenaikan dan penurunannya. Oke? Nah, kita lihat yang D itu ya kita lihat dulu yang B, baru kita penurunan permintaan bawang merah sebesar 1%, maka disebut permintaan inelastik. Nah, ini sudah pasti benar. Kenapa? Gini teman-teman, eh ya dia dikatakan dia dikatakan inelastis ketika koefisien elastisitas itu inelastik ketika ED ED lebih kecil dari satu kan? Ya enggak? Hmm. Kalau inelastis sempurna, ini yang gila kali. Kenapa? Karena contoh ibarat naik harga 5%, permintaan nggak berubah. Nah ini biasanya barang monopoli, ini koefisiennya biasanya nol. Inelastis sempurna namanya. Lalu ada inelastis uniter. Ini yang inelastis uniter. Hmm. Ya, mantap, mantap. Inelastis uniter.
Terus ada elastis. Elastis ini kan dia yang responsivitasnya peka. Jadi ED lebih besar dari satu. Ada yang elastis sempurna. Dia ED lebih besar ED sama dengan ya TD lah, tidak terdefinisi. Oke? Sabar, sukun koefisien koefisien elastis uniter. Oh iya, pas. Inelastis dan elastis uniter. Jadi ini ya, pengertiannya gini, kalau inelastis berarti kenaikan contoh n persen itu bisa 5, 4, 3. Dia biasanya menurunkan permintaan dengan persentase lebih kecil daripada kenaikan harga gitu teman-teman. Nah kalau inelastis sempurna itu ibarat ya naik harga 5% nggak berubah permintaannya, itu gitu gila sih. Terus ada inelastis uniter dan elastis uniter. Ini ke penurunan harganya proporsional. Dalam artian contoh naik 5%, otomatis eh, permintaan turun 5%. Jadi ibarat kenaikan sama persentase kenaikan harga sama dengan persentase penurunan permintaan. Lalu elastis, contoh dia naik 5%, dia naik 5% harganya, maka permintaan akan turun lebih besar daripada 5%. Gitu dikatakan elastis. Nah, kalau elastis sempurna itu ibarat kalau dia naik 5% otomatis langsung permintaan itu nol. Gitu. Nah, kalau yang B ini dari yang kujelaskan, apakah dia benar atau salah? Ya, udah. Simple kan? Gak ingat. Simple. Sloganku apa, Pin? 1 jam, 1 jam bersama Julisen sama dengan 10 jam bersama dosen. Nah, lalu kita kita lihat ada hilangnya social welfare. Ini kalau social welfare ini dia kesejahteraan sosial. Kok bisa? Kesejahteraan sosial ini hilang gara-gara apa? Nah, ini biasanya dicerminkan akibat inefisiensi pasar. Nah, jadi inefisiensi pasar ini dia tidak pada titik yang optimal. Jadi dalam artian penjual dan pembeli kan kalau misalnya di pasar itu kan penjual dan pembeli kan bisa penjual dan pembeli itu biasanya yang kita dengar di pihak pasar itu ada dua pelaku. Nah, tapi kalau misalnya di welfare economics dia ada masyarakat. Makanya ada materi eksternalitas kan. Ingat nggak materi eksternalitas? Jadi kita artikan aja ini hilangnya kesejahteraan sosial itu gak diakibatkan oleh apa? Kita analisis lah. Hilangnya social welfare tidak akan terjadi apabila penyedia bersedia memproduksi dan menjual produknya. Nah, ini kita lihat aja. Kalau misalnya kita lihat ini dia dari satu sisi atau supply aja. Supply top. Gak bisa. Kenapa? Satu, kalau misalnya dia oversupply, otomatis social welfare-nya si apa produsen, social welfare produsen hilang, justru makin hilang, justru ada yang hilang, jadi dia narasinya nggak lengkap. Kalau misalnya dikatakan penyedia bersedia memproduksi dan menjual produknya sesuai dengan permintaan pasar, itu baru bisa dibilang kayak ya tidak akan terjadilah hilangnya social welfare. Nah, dapat terjadi hilangnya social welfare dapat terjadi ketika underproduction. Ini benar. Ini benar.
dapat terjadi ketika underproduction. Jadi ibarat gini teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari segi permintaan, kalau misalnya barang-barang itu langka, kita pasti kayak gelisah kan, kita terhambat mau ngapain. Kayak contoh, minyak itu langka, bensin itu langka, otomatis kayak proses distribusi itu sulit, proses menghantar barang itu sulit. Tapi ini satu pihak aja, benar tapi satu pihak. Oke? Nah, kita lihat juga yang overproduction. Ini yang kayak gue bilang tadi, oversupply. Kalau misalnya oversupply, social welfare produsen juga hilang. Kenapa? Dia udah alokasikan sumber dayanya di situ maksimal, tapi tidak eh, output daripada produksi itu tidak dapat dialokasikan dengan baik dengan permintaan yang kurang. Jadi oversupply itu sama seperti tadi social welfare produsen hilang. Nah, kalau misalnya dikatakan, nih kita di opsi ini salah semua. Jadi jawabannya D. Hilangnya social welfare dapat terjadi ketika underproduction dan overproduction. Jadi jawabannya masa dua? Kan nggak mungkin. Ya udah jadi jawabannya D. Oke? Hmm, iya, B sama C benar. Iya, tapi satu pihak. Kayak contoh kalau underproduction, siapa yang diuntungkan? Yang kehilangan kesejahteraan. Itu konsumen hilang. Oke? Kalau overproduction, social welfare produsen yang hilang justru. Gitu. Ada yang mau ditanya? Oke, lanjut. Jika demand dan supply keduanya mengalami peningkatan, maka harga equilibrium. Nah, ini apa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ah, oke. Ada 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 lagi? Oke, karena nggak ada yang jawab, ini aku jelasin ya. Jadi, teman-temanku, mana ini? Nah, tuh, kita lihat ini ada kurva nih. Bisa lihat kameraku nggak? Oke, jadi inilah kurva pasar. Inilah kurva equilibrium. Nah, makanya kalau demand dan supply itu mengalami peningkatan, dia akan bergeser ke kanan. Tep- Tapi apakah pergeseran ini akan selalu proporsional? Bisa iya, bisa enggak. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi, nih, dia bisa aja bergeser sekecil ini demand-nya. Tapi supply juga bisa bergeser lebih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat apakah dia di harga yang sama ketika bergeser dengan tidak proporsional.
Kan enggak. Jadi bisa dibilang dia akan naik ataupun tetap sama gitu. Nah, apakah dia bisa berkurang? Kalau sorry ya, nih equilibrium, contoh demand-nya pergeserannya lebih besar dan supply-nya kecil, peningkatannya, maka harga bisa meningkat. Nah, kalau misalnya dia dalam proporsional, dalam pergeseran yang proporsional, dia akan mengalami harga yang tetap. Ini tengok nih, ini kan sama nih. P, PE, ini P2. Kalau misalnya tetap, ya, tetap, demand-nya kecil, tapi tadi kan demand-nya yang besar, supply-nya yang kecil. Sekarang demand-nya yang kecil, supply-nya yang besar. Dia akan mengalami kenaikan juga, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, ini bedanya. Ini P2, ini PE. Jadi jawabannya yang benar itu akan naik atau tetap sama. Itu sih. Sorry ya, aku ngejelasinnya pakai kamera. Paham nggak? Oke, gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut nomor. Jadi ini jawabannya yang di nomor 4. Coba siapa yang bisa hitung-hitung? Ada yang bisa jawab? Ini simple aja guys. Ini kan, ayo sambil aku kasih rumusnya, ada yang bisa jawab nggak? Ini rumusnya QD sama dengan QS. C. Oke, coba mari kita kerjakan ya. 28.000 dikurang 2P sama dengan 4.000 tambah 4P. Ya, berarti 28.000 kurang 4.000, 24.000. 24.000 sama dengan 6P. Nah, berarti harga equilibrium P itu ya ada di 4.000. Oke, mana yang 4.000? Langsung eliminasi aja kayak UTBK, B, C, B dan C. Nah, kita lihat dia kuantitinya di mana. Kita tinggal masukin nilai P ke salah satu fungsi Q. Bisa QD, bisa QS. Nah, kalau QD kita bisa bikin aja. Atau QS aja deh biar simple. Nah, angka cantik kan? 4.000 tambah 4P. Terus masukin aja 4.000 substitusi. Berarti QS sama dengan 4.000 tambah 16.000. Jadi jawabannya ya C. QS sama dengan. Oke, tepuk tangan. Kasih emotnya teman-teman. Tepuk tangan buat yang jawab ya. Langsung kita lihat. Jika demand meningkat, sedangkan supply menurun, maka harga equilibrium itu gimana? Coba kalian catat di buku masing-masing, kayak bikin pergeserannya. Kalau demand meningkat, supply-nya menurun, itu mengalami apa biasanya? Di di kurva harganya. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Coba jawab. Iya. Nah, naik. Oke ya. Aku jelasin ya. Jawabannya ya naik.
Nah, penjelasannya ini. Penjelasan. Sep. Insert. Nah, ini ibarat kurva. Nah, ini kurva demand, ini kurva supply. Nah, kurva ini kan kalau misalnya dia mengalami kenaikan kan ke kanan terus ya. Kanan, katanya demand demand itu supply. Ini kan supply. Kalau misalnya yang dia slope-nya positif ini kan supply, berarti karena mengalami penurunan dia bergeser ke kiri. Nah, kita lihat yang demand. Katanya mengalami peningkatan, berarti dia bergeser ke kanan kan. Berarti, nah, berarti perpotongan kurva yang baru itu ada di mana? Di sini kan. Nah, di sini. Ini P1-nya. Jadi mengalami peningkatan. Sep, sorry ya kalau jelek. Nah, jadi mengalami peningkatan. Kan naik, itulah jawabannya. Oke? Oke. Wih, dulu. Lanjut nomor 6 dalam 10 konsep ilmu ekonomi. Ada yang bisa jawab? Ada yang B, ada yang D. Coba. Ayo guys, satukan suara. Apa jawabannya? Berikutnya kenyataan. Ada yang jawab C. Coba lagi. Hmm. Nah dong. Bagaimana perekonomian secara utuh bekerja? Ya udah sih. Ini simpel aja, cari mana yang berkaitan dengan perekonomian. Aku lupa 10 prinsip ekonomi. Sabar. Hafalan soalnya anyway. Eh, Oh, prinsip ekonomi keseluruhan. Salah satunya itu standar hidup tergantung pada kapasitas individu untuk menghasilkan barang. Ini negara lah ya. Ini A, kenaikan harga, mencetak uang akibat mencetak uang terlalu banyak, inflasi moneter. B, nah, trade off jangka pendek antara lapangan kerja dan inflasi. Jadi C, jadi yang nggak ada itu D, teman-teman. Gitulah. Jadi penjelasannya kalau 10 prinsip ekonomi ini kan dibagi jadi subbagian, 3 subbagian. Bagaimana mengambil keputusan dan eh, bagaimana pasar itu berinteraksi dan bagaimana perekonomian bekerja itu. Jadi jadi perekonomian bekerja itu 3 bagian yang terakhir, yakni inflasi moneter akibat pencetakan uang yang terlalu masif, sama standar hidup itu bergantung pada produktivitas suatu barang atau jasa. Jadi jawabannya yang tidak termasuk adalah yang D. Oke, simpel kan? Ini kalau aku jelasin semua kalian jadi pintar. Ayo kita lihat lagi. Ini penjual memiliki keinginan. Soal nomor 7. Siapa yang bisa jawab? B ya?
penjual memiliki keinginan untuk menjual produknya apabila harga minimal. Kalau surplus produsen kecil banget. Kalau misalnya harga kalau misalnya harga kita lihat surplus produsen itu kan rumusnya sama dengan harga harga pasar dikurang biaya produksi kan. Nah, masalahnya selisih antara harga pasar dan harga minimal. Harga minimal. Aku jawabnya D, tapi coba aku konfirmasi ya. Nah, ini penjelasannya. Biaya produksi adalah batas bawah harga yang membuat penjual tidak mengalami kerugian. Jawabannya D berarti. Kalau misalnya harga di bawah biaya produksi, rugi udah pasti. Harga sama dengan biaya produksi, BEP, break even point. Nggak rugi, nggak untung. Nah, kalau misalnya harga lebih besar dari biaya produksi, dia memperoleh surplus produsen, ibarat keuntungannya. Nah, kalau misalnya kita jawab, penjual menjual barangnya dengan harga sejumlah profit. Nah, itu kan kurang pas. Nah, kalau surplus konsumen itu maksimalnya. Dia menjual dengan harga maksimalnya berapa? Ini kan ditanya minimal. Jadi jawabannya D. Paling minimal itu BEP. Reasonable price. Reasonable price itu ya apa istilah reasonable? Iya, minimal minimal. Mantap Joy, thank you. Kalau reasonable price itu ya mantap. Thank you Joy. DWL. Tapi kalau di ekonomi nggak ada sih reasonable price. Kayaknya hukum kontrak kebijakan pemerintah dan praktik bisnis. Iya. Oke, lanjut lanjut. Aku kan bingung reasonable price ini apa. Oke, lanjut DWL. DWL ini mengukur apa? DWL ini eh ayo siapa yang bisa? Terus hilangnya revenue bagi bisnis disebabkan harga yang lebih tinggi bagi pembeli akibat pajak. Nah, ini dia nanya tidak tertutup oleh peningkatan revenue yang diperoleh pemerintah. Oke, jadi teman-teman, ini jawabannya yang aku ragu antara A atau C. Atau kita sambil diskusi lah ya, antara A atau C. Nah, masalahnya C ini dia general. Dari DWL itu ya hilangnya efisiensi pasar akibat intervensi pemerintah. Mau terlepas pajak, pajak bisa kayak harga eceran tertinggi juga ada. Jadi nggak melulu tentang pajak. Nah, kalau yang A, kerugian pasar yang dirasakan pembeli dan penjual. Ini benar, ini benar. Karena jadi karena inefisiensi akibat intervensi pemerintah yang tidak tertutup oleh peningkatan revenue yang diperoleh pemerintah. Aku agak rancu di sininya. Ada tanggapan? Hmm.
Hmm, hmm, hmm. Iya, iya. Karena kalau kalau misalnya kita lihat floor price dan harga eceran tertinggi pasti ada DWL-nya, ada yang dikorbankan. Jadi ini inefisien. Iya, iya begitu. Subsidi. Tapi ada kebijakan pemerintah yang dia memang eh, dia memang in- nggak inefisien sih. Dalam artian kayak contoh misalnya kita subsidi seseorang untuk supply, dia nggak inefisien, justru malah jadi produktif. Ini masuk akal sih Joy. Yang tidak tertutup oleh peningkatan revenue yang diperoleh pemerintah. Oke, di sini ya teman-teman kalau agak buntu aku tanya Gemini dulu. Oh, oke. Jadi hilangnya efisiensi pasar akibat adanya distorsi pajak subsidi harga minimum maksimum atau monopoli. Jadi, A itu salah, nggak melulu tentang kerugian. Nah, B itu juga salah. Kehilangan revenue pemerintah bukan inti deadback clause. C itu benar. Deadback clause mengukur hilangnya efisiensi di pasar sebagai akibat intervensi pemerintah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, ini lagi deadback clause merupakan apa nih? Ya, jawabannya yang A. Ada yang mengerti? Mau dijelasin? Oke, Gung ya, mantap, Gung. Jadi mau dijelasin nggak? Jadi dia gini, nih ya aku jelasin pakai shapes. Jadi, oke. Nah, kalau misalnya kita lihat total surplus itu kan kurvanya begini kan? Ingat nggak kalian? Nah, ini garisnya. Nah, ini kan, ini kurva supply, terus ini ada kurva demand. Jadi kalau misalnya kita lihat surplus konsumen itu biasanya di bagian sini kan? Kalau misalnya kita garis nih, surplus konsumen pasti bagian bawah yang ini kan? Iya nggak? Yang bawah ini. Nah, sedangkan kalau surplus konsumen yang atas ini kan? Nah, kalau waktu pas pengenaan pajak, teman-teman, waktu pas pengenaan pajak itu terjadi pemotongan di bagian segitiga ini. Sep, kena potong sini. Inilah teksnya. Jadi bagian segitiga ini nggak dihitung lagi. Dalam artian total surplusnya di sini sudah mulai nggak dihitung. Nah, kalau bagian total surplus yang ini udah nggak dihitung, berarti mengalami apa luas segitiganya? Mengalami pengurangan kan luasnya. Loh, kok jadi bintang? Nah, mengalami pengurangan. Jadi jawabannya total surplus itu mengalami penurunan ketika ada pajak. Mengerti? Mengerti semua? Ada yang mau ditanya? Oke, mantap. Lanjut nomor 10. Yang tidak termasuk eksternalitas negatif dari merokok. Oke, perlu kujelasin ya. Ini eksternalitas itu aktivitas atau apapun itulah yang merugikan orang lain. Tapi yang mengakibatkan apapun itu muncul tidak merasakannya. Oke, tidak merasakan dampak negatifnya.
eksternalitas negatif. Ingat ya, ada eksternalitas negatif dan positif. Udah simpel aja, eksternalitas negatif dampak negatif, positif dampak positif. Nah, kalau residu rokok bagi perokok, apakah itu eksternalitas negatif, teman-teman? Residu rokok bagi perokok. Kenapa bukan eksternalitas? Oke, coba kalian perlu. Iya. Lalu kalau untuk produktivitas kerja karyawan yang menurun, apakah ini eksternalitas? Hmm, sakit ya? Iya. Penumpang angkutan umum menghisap asap rokok penumpang lainnya. Ini sudah pasti kan? Itu. Rasa tidak nyaman pengunjung non perokok ini udah pastilah terus. Nah, ini tinggal masalah POV sih sebenarnya. Residu rokok bagi perokok. Ini kita bisa lihat jadi dua POV. Residu rokok bagi yang merokok atau residu rokok bagi perokok lainnya. Agak ambigu kan? Nah, kalau produktivitas kerja karyawan yang menurun, itu bisa juga eksternalitas negatif, bisa juga enggak. Sama kayak yang A. Kenapa? Contoh, kalau misalnya kita merokok, eh, kita sakit, otomatis produktivitas, terus kita itu kan karyawan nih di sebuah perusahaan, kita sakit, otomatis produktivitas karyawan itu kan yang sebelumnya dari 10 orang efisien pengerjaannya, ini jadi 9 orang, jadi kayak kelabaan, repot mereka. Nah, itu eksternalitas negatif, itu eksternalitas eh itu bukan eksternalitas karena kita merasakan langsung akibatnya. Contoh kita sakit. Nah, masalahnya kalau misalnya dikatakan produktivitas kerja karyawan yang menurun akibat kita merokok di dalam ruangan karyawan tersebut, itu baru eksternalitas negatif. Jadi ya ini POV lah. Kurang lengkap narasinya. Residu rokok bagi perokok, benar kayak kata Alvin. Bisa juga residu ini dihirup yang merokok atau atau orang lain. Jadi ini tergantung POV juga. Jadi ya ini gak ada jawabannya sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalnya dikatakan residu rokok bagi perokok, bagi yang merokok, nah ini bukan eksternalitas. Produktivitas kerja karyawan yang menurun. Ini agak ambigu sih. Kalau misalnya produktivitas kerja karyawan yang merokok menurun, itu baru yang merokok bukan menurun, yang merokok menurun itu bukan eksternalitas. Nah, jadi ya jawabannya antara A atau B lah. Oke teman-teman, ini aku kasih penjelasan aja, tergantung POV. Tuh. Tapi kalau aku waktu itu jawab, tapi kalau aku nggak tahu ya, tapi kalau aku waktu itu jawab malah B, yang B. Karena aku kira residu rokok bagi perokok lainnya. Nah, kalau produktivitas kerja karyawan yang menurun, ya itu ibarat kau yang jadi karyawan, sakit. Oke? Nah, ini nomor 11. Nah, nomor 11 ini ku jelasin aja pakai Word ya. Sebenarnya lebih enak pakai pen table itu, jadi bisa tulis-tulis. Oke? Yang A, kita lihat. Tentukan berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli kelebihan unit. Ini ada QS sama dengan min 10 tambah P. Nampak nggak, guys? Ini ada QD sama dengan 56 kurang 2P. 2P. Nah,
Terus floor price. Jadi floor price itu apa sebenarnya ya? Jadi floor price itu kayak ibarat batasnya, batas harganya, harga eceran tertingginya. Jadi kebijakan ini supaya harga di pasar itu nggak terlalu tinggi. Ini supaya melindungi konsumen bahasanya floor price ini. Jadi floor price itu 25. Kalau misalnya kita kalkulasikan ini QS sama dengan QD seperti rumus equilibrium QS sama dengan QD. Min 10 tambah P sama dengan 56 kurang 2P. Nah, berarti eh, 3P sama dengan 66. P sama dengan 22. Sama dengan 22. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita bikin kurva nih ya, teman-teman. Sap, sap. Eh, harganya itu di contoh ini 22 ya. Sap, sap. Ini 22. Oke. Nah, dibikin floor price. Floor price itu kayak aku bilang tadi, harga eceran tertingginya. Jadi kayak ibarat nggak boleh lagi jual dengan harga yang lebih tinggi dari 25. Nah, kebijakan ini melindungi apa? Konsumen atau produsen? Konsumen. Konsumen. Enggak, konsumen. Karena harga eceran tertinggi memproteksi agar produsen tidak semena-mena. Enggak dong, itu ceiling price. Harga dasar terendah. Itu harga dasar tertinggi ceiling price. Nanti dia di sini di bawah dibikin. Ini kan floor price. Oke? Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, dia harus produksi di 25. Contoh kalau misalnya dia produksi di 25, maka kuantitinya segini kan. Quantity supply di sini dan quantity demandednya di sini. Nah, ini quantity supply-nya, di sini quantity demanded. Nah, kita tinggal cari berapa quantity supply dan quantity demanded supaya kita bisa nyelesain yang nomor satu. Nah, kalau misalnya di harga 25, kita tinggal substitusi ini P25, P sama dengan 25 ke dalam masing-masing fungsi QS dan QD. Nah, substitusi PP ke masing-masing Q. Contoh QS sama dengan 10 tambah P. Maka QS sama dengan min 10 tambah 25. Maka QS sama dengan 15. Quantity supply itu sama dengan 15. Nah, kalau di QD-nya, QD sama dengan 56 kurang 2P. Ya, QD sama dengan 56 kurang 2P. QD sama dengan 56 kurang P-nya berapa? 2 kali 25 kan. Maka QD sama dengan 56 kurang 50. Sama dengan 6. Jadi, di sini 6, di sini 15. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, ini berarti ada kelebihan supply kan? Ada terjadi excess supply. Ya nggak? Oh, bentar. Aku angkat jemuran dulu.
Debu, hujan hujan di Medan. Oke, maka terjadi di sini namanya excess supply. Ya enggak? Karena supply melebihi demand dan dia nggak efisien. Karena nggak efisien itu, karena nggak efisien, bahasanya apa? Bahasa ekonomiknya, inefisiensi. Kalau terjadi inefisiensi, berarti ada DWL. Nah, kita mau gambar DWL-nya di mana ini? Ingat ya teman-teman, DWL ini digambar ketika terjadi perubahan di titik mana gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat yang teks itu kan terjadi perubahan di titik vertikal gini kan, makanya ada DWL di sini di titik ini, eh, di area ini ya nggak? Nah, tapi karena ini perubahannya terjadi di area atas, DWL bisa digambar di sini. Stop, 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 stop. Oke? Oke, sebelum masuk ke DWL, kita jawab dulu yang A. Apa jawabannya? Yang A ini, berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli kelebihan unit yang tidak terbeli? Unit yang kelebihan itu namanya excess supply. Excess supply ini ada berapa? Q-nya sama dengan 9. Ini ada 9. Jadi kita kalikan aja dengan harga pasarnya berapa? Harga ininya. Harga yang disubsidi. Harga yang ditetapkannya berarti 9 kali 25. Biaya yang harus dikeluarkan adalah 9. Total cost itu kan 9 kali berapa harga eceran tertingginya. 9 kali 25 sama dengan. Hah? Enggak, Kak. Dia pemerintah itu ya harus komitmen kalau misalnya harga eceran tertinggi kayak dia itu udah patokannya. Dia harus produksi dengan harga segitu untuk menyamakan harga-harga di di toko-toko. Jadi contoh kalau misalnya Kakak pernah lihat itu kan ada obat kan. Obat kan ada tulisannya harga eceran tertinggi, ya nggak? Nah, biasanya dia harus jual dengan harga segitu untuk memproteksi si konsumen. Ya, untuk memproteksi si konsumen. Supaya nggak terlalu banyak lah bahasanya. Supaya nggak terlalu eh gimana bilangnya? Supaya nggak terlalu mahal dia bahasanya. Oke, jadi biaya yang harus dikeluarkan adalah 9 kali 25. Jadi dia kena pukul rata semua. 9 kali 25 ini berapa? 225 kan? 180 tambah 45. 225. Jadi jawaban yang A itu ini. Biaya yang harus dikeluarkan adalah 9 kali 25, 225. Nah, hitunglah social welfare DWL. Nah, DWL ini kan hitungnya kayak rumus segitiga aja. Ya nggak? Jadi kita tinggal hitung kayak rumus segitiga. Kayak apa gimana ya? Oke, ini DWL itu hitungnya udah kayak segitiga. Caranya setengah alas kali tinggi. DWL sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, kita lihat ini alasnya berapa? Ya, alasnya 9. Tingginya ya udah DWL sama dengan setengah kali 3, 3 kali 9. Jawabannya berapa DWL? 13,5. Udah simpel kan? Jadi ingat ya teman-teman, DWL itu bisa di atas, bisa di bawah. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau menentukan DWL, DWL itu adalah apa yang seharusnya. Nah, apa yang seharusnya supaya ya istilahnya supaya pasar itu efisien. Nah, efisien ini apa artinya? Alokasi sumber dayanya itu merata. Jadi produsen dan konsumen itu mengalami untung yang sudah maksimal lah. Makanya dikatakan kalau misalnya titik equilibrium
adalah di mana produsen dan konsumen mengalami untung yang maksimal. Karena di situ yang paling efisien. Kalau misalnya kita tarik garis di sini malah justru jadi produsen dan konsumen kurang efisien, nggak ketemu dia demandnya, ada excess supply, ada excess demand. Makanya dikatakan equilibrium itu titik keuntungan maksimum, gara-gara disitulah demand dan supply bertemu dengan harga dan jumlah yang sama. Oke? Oke? Mantap. Itu sih yang bisa aku jelasin. Nah, terus DWL oke, DWL udah dapet nih. Terus elastisitas juga udah. Aman kan, bro? Ini dia. Terus harga-harga pasar itulah. Harga pasar kalau di persaingan sempurna ini. Jadi sama dengan QS. Itu titik equilibriumnya. Nah, aku yang bisa aku jelasin itu sih. Terus apa ya? eh oh, ini nih. Jadi eksternalitas ada lagi yang mau aku jelasin. Ini kayak agak sulit sih, tapi bisa aku jelasin sedikit deh. Jadi eksternalitas itu kan teman-teman. Apa bedanya apa bedanya DWL di eksternalitas dan DWL di intervensi pasar? Nah, kalau intervensi pasar, DWL-nya itu diakibatkan oleh mekanisme harga yang berubah. Nah, kalau misalnya kita lihat teks ini kan terjadi mekanisme harga yang berubah DWL-nya. Si konsumen menanggung lebih tinggi, si supplier atau pemasok menerima harga lebih rendah, ya enggak? Nah, kalau yang ini juga, yang kebijakan harga, di sini terjadi malah harganya yang tidak pas. Dalam artian terciptalah kuantitas yang tidak seimbang. Makanya DWL itu muncul. Itu akibat adanya mekanisme harga yang diatur. Begitu juga kalau misalnya ini harga eceran tertinggi, ada ceiling price, harga dasar, supaya dia nggak memproduksi dengan harga yang lebih rendah dari sini. Nah, itulah kalau DWL di pasar. Nah, kalau DWL di eksternalitas, dia diakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dalam artian gini, nah kalau eksternalitas negatif, kan otomatis supply itu diharapkan untuk menurun kan? Segini. Di sini ada private marginal cost, PMC, ini ada SMC. Ini ada marginal benefit, private marginal benefit. Jadi kenapa ada DWL di sini nih? Inilah DWL. Ya nggak? Pernah lihat kan? Kalian udah belajar ekonomi, pernah lihat kan? Nah, DWL ini kembali ke arti ini. Apa yang seharusnya? Jadi setelah ada eksternalitas, market itu dikatakan efisien kalau misalnya di titik ini. Market itu efisien kalau misalnya udah di titik ini. Nah, masalahnya apa yang seharusnya? Masalahnya realitanya dia malah di sini, stuck di sini, nggak bisa. Dia nggak ngikut apa kata market, apa kata masyarakat. Makanya itu timbul DWL. Apa yang seharusnya timbul? Ngerti kan? Pas. Mau sabar 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 sabar.
Aduh. Halo. Ya, ya. Oke. Jelek rasa kurvaku itunya. Stop. Thank you. External. Mau, mau. Kawanku pas di Unpad, waktu itu kan waktu pas udah masuk stan, aku sempat join apa kelas. Jadi aku masuk pakai nama Rafael. Iya. Aduh, ini nggak ada pula lagi. Oke. Bila ada bintang. Oke. Oke, udah join semua? Oke, aku jelasin ya. Ini tips and trick lah. Suara aku udah kedengaran belum? Oke, jadi jelasin ya balik tadi. Inilah eksternalitasnya kan, iya kan? Sorry ya, ini eksternalitas. Eksternalitas itu apa, teman-teman? Itulah yang dampak negatif ataupun dampak positif, ya nggak? Ada eksternalitas negatif dan ada eksternalitas positif. Nah, jadi kalau misalnya eksternalitas negatif, kalau misalnya kita lihat dari segi supply, otomatis kalau contoh tuh, pabrik nih, produksi sebuah barang, tapi limbahnya banyak sekali. Limbahnya ini sampai mencemari mencemari semua masyarakat lah, ya kan? Mencemari sungai, sawah. Jadi orang-orang pasti harapannya, mau mau pabrikon, pasti katanya gitu kan. Berharap supaya matilah pabrik ini, supaya kayak produksi produksi pabrik ini berkurang. Ya nggak? Kita pahami dengan logika aja. Ngerti nggak? Nah, jadi dia berharap supply-nya ini berkurang supaya limbahnya ini tidak diproduksi secara gila-gilaan. Sampai situ ngerti? Nah, makanya kalau supply itu dia berkurang di mana? Bergeser ke kiri kan? Nah, itulah kurva yang ini, yang warna hijau ini. Yang sebelumnya di sini, yang sebelumnya di sini, tapi karena ada eksternalitas negatif jadi di sini. Ya nggak? Aku bilang apa tadi? Dia berharap, kurva harapan lah bahasanya. Nah, lalu ngerti nggak DWL yang di mekanisme pasar persaingan sempurna? Ngerti nggak mekanisme DWL akibat harga yang tadi ku jelasin? Oh, jadi oke, oke. Ini aman. Tadi karena memang dikejar waktu itunya. Sorry, sorry. Nah, inilah kurva kan. Inilah bedanya DWL akibat harga dan DWL akibat quantity. Itu bedanya. Jadi, apa bedanya DWL? Apa artinya DWL akibat harga? Jadi kalau misalnya kita lihat, inilah DWL akibat teks, iya nggak? Kenapa DWL akibat teks ini dikatakan akibat harga? Karena
Karena eh, kan ada permainan harga. Contoh, karena ada teks, otomatis konsumen membayar lebih tinggi di titik ini, ya kan? Dan produsen menerima lebih sedikit di titik ini, iya nggak? Barulah ada DWL. Inilah DWL-nya. Nah, dari situlah artinya. Inilah yang dinamakan DWL yang muncul akibat perubahan harga atau mekanisme harga yang diintervensi. Makanya ada juga ini salah satu contoh di DWL yang atas, mekanisme harga. Nah, jadi dia DWL-nya di sini. DWL-nya di sini nih. Ini kenapa bisa timbul? Ini karena ada mekanisme harga yang kurang efisien. Karena yang kayak gue bilang tadi, kalau misalnya eh, tadi kan terjadi excess supply karena dia jadi memproduksi di sini. Eh, dia demand pun jadi di sini dengan quantity segini. Berarti ada excess supply kan? Excess supply ini kelebihan supply atau kelebihan produksi. Jadi alokasi sumber dayanya nggak efisien. Maka terjadilah DWL. Ngerti sampai situ? Oke, mantap kan? Lalu, karena ini mekanisme harga, DWL akibat mekanisme harga, sekarang DWL akibat mekanisme permintaan ataupun penawaran. Ulangi lagi ya. Jadi kayak tadi pabrik, karena ada eksternalitas negatif, sebuah pabrik itu diharapkan apa? Diharapkan tutup, ya nggak? Sebuah pabrik diharapkan tutup. Jadi otomatis kalau sebuah pabrik itu tutup, supply-nya pasti akan mengurang kan? Supply-nya berkurang. Jadi otomatis kurva supply yang sebelumnya di sini jadi bergeser ke sini. Oke? Jadi bergeser ke yang ini. Nah, masalahnya teman-teman, ini kan supply yang dikatakan efisien oleh masyarakat dan ini supply yang dikatakan efisien oleh pabrik tersebut karena maksimal keuntungannya di sana, ya enggak? Di titik ini. Nah, di titik ini. Kalau ini dikatakan efisien oleh masyarakat akibat keuntungannya secara sosial lebih untung dalam artian limbah limbahnya nggak banyak, ya nggak? Hmm, ngerti. Tapi yang apanya, yang realitanya, dia masih tetap memproduksi di sini. Dia nggak memproduksi di sini, teman-teman. Dia nggak memproduksi di sini. Itu realitanya pabrik-pabrik nakal ini. Jadi ya mereka tetap berdiri, tetap memproduksi dengan skala yang sama. Jadi akibatnya realita pasar itu ini. Sedangkan yang diharapkan oleh masyarakat itu ini. Nah, karena itu timbullah inefisiensi, inefisiensi sosial atau DWL karena ada inefisien, karena ada inefisiensi, jadi ada DWL. Nah, DWL-nya itu di sini. Set, set, set. Ngerti? Ah, jadi inefisien atau DWL ini di muncul akibat DWL ini muncul akibat realita tidak sesuai dengan ekspektasi yang sangat bagus. Ibaratlah begitulah bahasa paling sederhananya. Realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Masyarakat padahal sudah berharap supaya tidak ada limbah dan produksinya ya berkurang. Masalahnya karena nakal ini contoh pihak produsennya, dia tetap memproduksi di sini titik ini. Nah, jadi terjadilah yang namanya DWL. Itulah DWL yang diakibatkan oleh peningkatan atau penurunan supply dan demand. Kalau ini kan tadi tok harga aja, ini P aja. Ini demand dan supply. Itulah bedanya. Beda kan? Beda kan? Ini bisa dihitung juga. Ayo kita hitung ya.
Nah, ini garisnya ini kan, ini tinggal hitung pakai DWL itu ya kalau misalnya kurvanya proporsional semua bisa kita hitung pakai rumus segitiga. Coba kita hitung ini. Setengah alas kali gini, simpel aja sih. Nah, coba ya, sabar-sabar. Ayo coba jawab. Kalau yang bisa jawab, ini ku kasih jajan jajan lah. Enggak. Oleh-oleh. Iya. Hah? Mau banyak kali requestnya, Bang. Sabar ya. Sabar. Belum, Bos. Hmm. Eh, ya nggak boleh buka AI dan pengerjaannya cuma 5 detik. Oh, bentar ya. Siapin kertas kalian deh. Udah? Sabar, aku belum ada dapat soalnya. Yo, aman aman. Aman. Kok nggak ada ya? Hah? Sik. Kalian bisa agak sabar kan? Kalian bisa tunggu bentar aja, bentar banget. Aman? Oke. Hmm, ya. Sebentar ya guys. Hmm, set. Masih bisa tunggu kan? Ini yang merah. Masih bisa sabar kan? Sabar ya. Sambil makan pun boleh lah. Aku lagi bikin soalnya nih. Hmm. Hmm.
Tuh. Dah. Oke, hitungan ketiga. Kawan sekelasku. Oke, dah. Oke, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Oke, 20. Ada lagi? Ayo, ayo ada lagi. Oke, ada yang 20. Ya lah, lihatlah. 35. Oh, boleh, boleh 35. Ini pokoknya ini ke sini. Satu, satu. Ini, ya, mana lagi? Ini kan ke sini. Ini ke sini. Ah, udah aku kasih clue itu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa tadi yang jawab 40? Si Friska 40. Oke, hitungan ke 10 ya. Aku lock jawaban semua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, satu persatu dulu aku tanya. Si Alia, Alia jawabannya apa? Alia. Oke, Alia nggak jawab. Nadia, Kak Nadia, 40. Da Vinci, Da Vinci, oke 20. 20. Farel, Wirel. Oke, skip. Rizka, oke. Joy apa? Skip. Berapa berapa rel? Kalau error berapa berapa? Ini Kak siap. Kimia dulu sih pas apa ini? Siapa Kak? Cindy. Hah? Enggak lah. Oh, satu lagi lah ya, satu lagi lah ya. Iya. Agung, 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 Agung. Gak. Astaga. Alvin, Alvin apa jawabannya? Oke. Putri, 40. Bang Reza, 40. Oke. Yang jawab 40 selamat ya.
Ya zamannya 40 teman-teman. Oke, zamannya 40. Jadi itulah pakai rumus segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya itu berapa? 7 ke 3, 4 kan? Kali, ya 20. Kali 20 bagi 2. Udah jawabannya. Oke. Ah, hmm, bisa, bisa. Karena kembali, pokoknya ingat aja, DWL itu adalah apa yang seharusnya supaya pasar itu efisien. Oke? Contohnya nih, baik, tapi dia eh, baik, dia dikatakan DWL karena nggak sesuai ekspektasi. Bahasanya gitu. Contoh ini ya, kalau eh, research and development contoh. Dia kan ada supply-nya itu contoh. Riset itu kan contoh ada supply-nya. Dan demand itu otomatis banyak. Orang-orang juga berharap supaya supply-nya itu banyak. Jadi mereka berharap supaya supply itu bergeser ke kanan. Nah, masalahnya terkadang kalau misalnya sumber daya itu kan terbatas. Jadi dia nggak bisa memenuhi ekspektasi itu. Jadi itulah muncul DWL-nya di sini. Nah, itu. Ngerti nggak? Nah, ada yang nggak ngerti? Tanya aja. Aku simpel aja eksternalitas ini aku bikin. Iya, oke. Rumusnya. Oh, simpel sih. Coba, Nat. Siapa yang bisa ngitung ini? Aku kasih oleh-oleh. Tapi kalau yang belum ya, yang buat yang belum. Oke, oke. Ini garis merahnya ini ke sini lah. Iya, iya. Ya, jawab. Apa? Ya, 10. Da Vinci yang mana? Oke. Sorry ya, Gung. Oke, sabar-sabar. Satu soal lagi ini terakhir. Nggak. Udah mulai banyak ini requestnya. Iya, sabar-sabar. Iya, aman. Sabar ya. Ini aku kasih soalnya agak panjang. Ini latihan-latihan kita aja. Oke? Astagfirullah. Enak coy. Ada krosan-krosannya. Iya, iya, iya. Ini nih. Ini soalnya ya. Ini soalnya agak panjang. Coba kalian kerjain.
Oke, seperti biasa yang bisa jawab itu. Nanti jawabannya disimpan dulu ya. Hmm? Nggak apa-apa, harus terlatih. Eh, iya, jelek juga. Oke, bikinlah min 9. Sorry, teman-temanku min 9. Iya. Nah, ini ingat ya, tadi ada dua kebijakan, ada floor price dan ceiling price. Nah, ini kebijakannya yang ceiling price, yang di bawah dia. Siapa yang udah? Ayo. Studi perenang, akademik dan karakter. Eh, maaf. Ini kuah dulu ya, sorry sorry sorry. Ini jangan. Nah, ini dulu. Tuh, sorry sorry, salah soal. Tuh.
10.3 10.40 bisa aku kasih batasnya. Yang udah kasih reaksinya dong. Oke, Kak Cindy udah. Agung, Agung. Belum 40 ya guys. Kok nggak bersuara yang lain, weh? Astaga. Oke, Friska udah sepertinya. Joy, Joy.
Udah 10.40 apa jawabannya? Amin. 460. Oke. Oke, yang B nggak tahu. Ada lagi? Oke. Oke. Da Vinci yang B. Oke, yang A 460. Siap. Oke, siapa lagi? Kak. Agung, Agung. Agung berapa? Oke. 11. Oh iya, siap. Oke. Loh, oke. Alpin, Alpin. Alpin, Alpin. Oke. Oke. Penjelasannya gini ya. Ya, sama dengan QD. Sudah tambah 2P sama dengan 60 kurang P. Kita cari dulu. P. Ini. P. Maka ini 69 sama dengan 3P. P sama dengan 23. Sabar, sabar. Kita jelasin dulu. Terus kita bikin kurvanya. Kita bikin kurvanya. Jadi di sini ada 3 kan. Nah, ini dia. Stop. Lalu katanya pemerintah menetapkan harga dasar maksimum. Kalau tadi kan minimum segini. Ini 20. Jadi 20 dia. Nah, kalau misalnya kita bikin pertemuan antara kurva harga sekarang dengan supply dan demand. Demand di sini, supply di sini. Ya kan? Berarti ada terjadi excess demand. Shortage lah. Lalu kita substitusikan aja P sama dengan 20 ke masing-masing fungsi. Jadi QS ketika P20 sama dengan QS sama dengan 31, iya kan? Karena QS sama dengan min 9 tambah 2 kali 20 itu kan 40. QS sama dengan 31. Nah, terus ada QD. QD ini sama dengan 60 dikurang 20 kan tadi harganya. Jadi QD sama dengan 40. Nah, kalau kita lihat sini, terjadi kondisi QS lebih kecil dari QD. Maka ada excess demand atau ketika supply itu lebih kecil daripada demand alias kata shortage. Ya enggak? Kelangkaan. Nah, karena kelangkaan ini, pemerintah berusaha supaya menutup gapnya agar dia efisien.
Makanya ditanya, hitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membeli kekurangan unit barang Y yang tidak dijual produsen. Nah, jadi berapa biayanya? Nah, kalau misalnya kita lihat nih kan kuantitinya berlebih berapa? Kuantitinya berlebih 9 kan? Kuantiti excess itu sama dengan 9. Nah, dia beli di harga, itu kayak tadi. Dia beli di harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Price-nya itu di harga 20. Maka biaya total yang harus dikeluarkan sama dengan 9 kali 20 sama dengan 180. Itu untuk yang A ya. Lalu untuk yang B, DWL. DWL-nya simpel. Nah, di sini kan katanya 31 dan 40 Q-nya. Di sini 40, di sini 31. Nah, ini 31, ini 40. Berarti rumus segitiga aja, setengah alas yang tinggi. Alasnya berapa? 9 kan? L sama dengan setengah kali 9. Tingginya berapa? 3. Ya udah jawabannya. Oke, mantap. Dari mana sih? Dari mana angkanya kok bisa sampai 460? Iya, iya. Segitiga ini kan ada alas, ada tinggi gitu. Gitu, benar. Sama aja. Iya, dan segitiganya jadi di bawah. Oke. Oh iya. Siap, siap, siap. Itulah. Cuman di kelasku yang kalian nggak ngantuk. Oke. Agung, Agung, amin. Agung, Cindy, Priska, Joy nggak dapat, Joy nggak dapat, Da Vinci dapat. Tadi di awal Asnat dapat, Farel ada nggak ya? Oh, Friska dapat, Joy dapat, Cindy dapat, Agung dapat, Alpin, kok nggak ada suara Pin? Ini Putri, tadi udah dapat dewa. Hmm. Jawabanmu apa Pin? Sama nggak? Ya udahlah, ya udah aman aman. Terus Reza dapat, oke, dah, udah semua dapat. Ditunggu ya. Sampai jumpa lagi nanti selesai liburan. Yuk, terima kasih semuanya. Kasih ya. Nanti na- nanti nanti kalau mau mentor lagi bilang aja. Oh ya, aman 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 aman. Dadah, selamat liburan semua. Sehat-sehat ya.